Nah, ini tempat aneh bikin sekarang. Ini kita bahan yang udah jadi aja ya, yang udah aneh potong-potongin, jadi nggak pakai motong-motong dulu. Dan juga nih udah aneh-aneh garis-garisin nih. Ini garis-garisnya kayak gini. Ini aneh udah motong-motongin, dan garisnya juga pakai gergaji besi. Ini tuh mempermudah cara kayak gini. Karena apa? Biar ada batasnya kita ngerautnya lebih enak. Ini yang dibilang 1,8 1,8 2 kotaknya 2 1,8 1,8 1,8 2 1,8 1,8. Yang paling ujung ini buat tusukan palanya ntar. Soalnya kalau disambungnya pakai paku itu kurang kuat. Tapi kalau kayu sama kayu disunduk itu lebih kuat. Ini udah nebor ya. Emang bornya emang belecetan, masih semraut. Cuman ntar kan kalau udah finishing mah menghilang. Oke, ini kita lanjut ngeraut ya. Nih kita bikin yang buletan dulu dah ya, yang dari bawah nih, paling bawah. Cara bikin buletanannya begini. Kita bikin buletan dulu bikinnya dari pinggir-pinggirnya. Nah, ini kan udah ada batasnya, enak jadi kita mentok. Mentok sini, nggak ngeri-ngeri, nggak bablasan sono. Kalau baru digaris-garisin biasa dong, kalau nggak di gergaji tuh agak ribet, kadang-kadang kepleset ukurannya, agak ribet juga lah. Ini cara mudahannya mah kayak gini, kalian balik biar gampang. Oke. Ingat, kalau ngerawat tuh jangan kayak begini. Kalau kayak begini ntar jadinya kayak begini nih. Ini lantaran Carter tangan sobek ngampleh 2 tahun kagak bikin tehian. Nah sekarang bikin yang apa namanya, segitiga bukan, apa namanya, kembang-kembangnya lah kata saya mah. Kalau bikin kembangnya, kalau bikin satu dulu, satu sisi sebelah sini misalnya, langsung lengkap sebelah sini, kita jadi bisa naker bentuknya semana, rautannya semana. Intip dulu, udah lurus belum nih, udah sama belum miringannya. Kalau belum sama ya lagi. Tuh, ini mentahannya gini dulu. Nah, mentahannya gini dulu nih. Nah, kembang buletan, rapiin buletan ya pelan-pelan. Nah nih, anda cepetin ya biar cepet, kelamaan kalau di video ini dari awal ke akhir. Nih udah berapa menit nih, jadinya kayak begini dulu. Nah nih jadi kayak gini dulu nih. Oke, di sini kita serut bodinya biar jadi bulat. Oke, lanjut. Nah lanjut nih, aneh pakai mesin serut dulu biar gampang bulatinnya, nggak terlalu makan amplas.
Oke, lanjut di gerinda guys. Nah, serah nih bikinnya kita mau kayak gimana, yang penting ini intinya bulat. Mau ini ntar ada cincinnya kek, mau enggak itu terserah masing-masing ya guys. Habis ini kita bikin puliran dulu. Oke, lanjut. Nah, ini bahan putarannya ya guys nih. Nah, ini bahan putarannya, ini belum digaris-garisin, saya garis-garisin dulu langsung ya. Ini udah ada titik-titik yang saya udah nyetak putaran yang udah ada. Nah, saya garisnya bisa pakai gergaji besi, bisa juga pakai ini guys, jigsaw, biar nggak lama, lebih enak. Nah, saya ada di sini nih kalau bikin tayang. Kita raut nih guys, ini saya garisin sama kayak yang tadi nih. Nah, saya bentuknya bentuk obeng pulirannya mas. Saya bikinnya pulirannya bentuknya obeng sih, bukan ciri khas sih. Sebenarnya saya kagak mau ribet. Kalau bikin puliran ini kalau ada requestan aja blending, cuma kalau nggak ada requestan males bikinnya, lama sih enggak, cuma telaten terngampasnya yang paling ribet. Ini kita bikin metode cepat aja puliran obeng. Nih guys, ini saya bikin ininya, ini ngebentuk awalnya ya, biar nggak ini, biar punya patokan. Soalnya di sini kita bisa ngeliat ini putaran dari tengah-tengah belum tusukannya, kita ngeliatnya tuh di sini. Kalau dari tengah-tengah udah pasti, baru kita kecilin semuanya. Itu pakai gerinda bisa, cuma tinggal di ini aja. Ini biar cepat aja ya. Terus ukurannya kalau saya pakai mata bor 10 mili lubang di batangan tehnya tuh 10 mili. Ininya juga ngikutin jadinya. Nah ini terserah sih mau bikin kayak gimana, mau dibikin bulat. Tapi kalau saran saya daripada bulat mendingan obeng. Kalau bulat kagak diukir ya, mendingan obeng. Karena apa? Saat kita ngetem itu licin kalau bulat. Kalau kita lagi main di tempat-tempat ber-AC tuh, di gedung-gedung biasanya, itu tangan kita kan basah pasti. Kalau buat nyetem susah. Makanya saya lebih standar, saya yang penting obeng, karena masih ada gerigi-geriginya ini, segi lapannya. Nah ini ntar bentuk terserah, yang kayak yang umum-umum aja. Caranya ya tetap sama kayak bikin batangannya. Oke, lanjut yang udah dipotong ya, biar cepat aja kita. Nah jadi gini guys. Nah ini yang tadi saya bilang saya sisain itu buat sundukan pala. Ini putarannya saya bikinnya begini. Ini yang saya bilang sisain ada gini-gininya, jangan bulat, bener-bener bulat, soalnya jangan kita nyetem ntar susah. Nah, ini juga harus peret guys, jangan peret tapi nggak terlalu peret juga. Nah yang penting bukannya bisa dipelintir langsung muter-muter gitu, jangan. Nah ini masih ada berhentinya, masih ada seret-seretnya sedikit ya.
kita bisa lihat nih tuh jadinya begini. Kita bisa lihat nih jadinya begini nih. Oke, nah, ini yang tadi saya bilang sain, ini buat pasang pala. Kita lanjut bikin pala nih. Udah saya bentuk palanya, garis-garis pakai pulpen. Kita pakai mesin jigsaw potongnya biar mempermudah. Nah, ini dia mentahannya, palanya. Gampang kan kalau pakai mesin ini, nggak pakai bacok-bacok. Nyawa saya dulu bikin tuh itu yang duluin mesin. Nah, saya bikin lebih tebal ya guys. Harusnya kan 2. Ini 2 lebih. Ada tukang daun singkong lagi. Beli amat ya nenek ya. Ini 2 cm lebih ya, lebihin. Dan di sini juga saya lebihin dikit. Nanti ketika pemasangan pas udah nyerutin baru kita kecilin. Ini kita titikin. Karena saya bornya mana ya, bornya hilang. Aduh. Nah, nih bornya. Saya pakai bornya mata bor besi ya. Lebih awet soalnya. Udah gitu lumayan lah, kalau mata bor kayu gampang banget tumpul ya. Nah, kita harus tandain dulu guys. Karena saya makainya mata bor besi. Jadi dia nggak ada tusukannya gitu. Biasanya kan kalau mata bor besi itu ada lancipnya di sini titiknya, ini nggak ada, bisa lari jadinya. Oke, saya coel dikit buat napaknya dia nih, coel sedikit gini. Kalau kita megang gini bahaya guys, mengerikan. Nah, kita paku-paku nih buat pegangan pakai kayu, jadi kita ngebornya lebih aman sedikit. Ini jadi kagak goyang, udah ketahan. Oke, lanjut ngebor. Nah, ini dalamnya sekitar 1 cm lebih. Ininya bolongannya. Lebih dalam lebih bagus, cuma sama aja sih kekuatannya. Nah, sekarang kita langsung pasang di palanya yang tadi saya udah raut. Ini dia, tinggal celuk, masuk langsung jadi, nggak pakai capek-capek. Nah, ini kalau masih kekendoran, ini kita kasih serbuk gergaji guys. Bisa dalamnya sini kasih, kita tetesin lem, kasih serbuk gergaji, pasang. Jangan lupa kita lurusin, maksudnya nyusul pala tuh kayak gitu, kita lurusin, kita lihat kelurusannya ini udah lurus apa belum. Baru kita lem.
Nah sekarang hari ini sampai di sini dulu ya guys. Lanjut ke part 2, tunggu. Jangan lupa subscribe, ikutin terus channel kami.